Hai, selamat pagi, siang, sore bagi kalian yang sedang menonton video ini. Ada salah satu pepatah nih yang mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Halo guys, saya Agustia Pratmantias, anak psikologi Islam semester 6. Nah, kali ini nih saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh teman kelompok saya, yaitu Kak Afril Farizi Maestika. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, topik pembahasan kita kali ini adalah papi kostik. Sebelumnya, kalian pernah dengar nggak sih apa itu papi kostik? Apa kegunaannya dari papi kostik sendiri? Siapa penciptanya? Dan bagaimana sejarahnya? Oke, kita mulai. Next. PAPI atau Personality and Preference Inventory Kostik merupakan personality assessment atau alat tes penilaian kepribadian terkemuka yang digunakan oleh para profesional HR dan manajer terkait untuk mengevaluasi perilaku dan gaya kerja individu pada semua tingkatan, yang terdiri dari 90 pasangan pernyataan pendek yang berhubungan dalam situasi kerja yang menyangkut dari 20 aspek kepribadian yang dikelompokkan dalam 7 bidang. Yang pertama itu bidang kepemimpinan atau leadership, yang terdiri dari L, P, dan I. L atau peran pemimpin. Faktor ini menunjukkan seberapa jauh keyakinan diri seseorang untuk memproyeksikan dirinya dalam posisi pemimpin. Seberapa jauh kenyamanan yang dirasakannya dalam sikap kepemimpinan dan seberapa jauh ia menerima dirinya dalam peran tersebut. Sedangkan P atau kebutuhan mengatur orang lain menunjukkan seberapa besar keinginan seseorang untuk memegang kendali atau kontrol, untuk menggerakkan kekuatan dan dominasi terhadap orang lain. Selanjutnya ada I atau peran membuat keputusan. Faktor ini menunjukkan seberapa besar kemampuan seseorang dalam kaitan dengan tugas untuk mengambil keputusan, menerima tanggung jawab dari keputusan yang diambilnya, dan menerima konsekuensi keputusannya tersebut. Selanjutnya ada arah kerja yang terdiri dari N, G, dan A. N atau kebutuhan menyelesaikan suatu tugas sendiri. Faktor ini menunjukkan seberapa jauh dorongan dari dalam diri seseorang untuk menangani sendiri suatu tugas sampai benar-benar selesai. Sedangkan G atau peran pekerja keras, faktor ini menunjukkan seberapa jauh seseorang mengidentifikasi dirinya dengan kerja keras. Sedangkan A adalah menunjukkan seberapa besar daya dorong pribadi dan dalam diri seseorang, seberapa jauh keinginannya untuk mencapai sukses, dan seberapa besar ambisinya. Oke, selanjutnya ada aktivitas kerja yang terdiri dari T dan V. T atau peran membuat keputusan menunjukkan kecepatan di mana seseorang suka bekerja secara mental, dan V atau peran sibuk. Faktor ini menunjukkan derajat seberapa jauh seseorang dihubungkan dengan penampilan, aktivitas, dan gerakan fisik. Kita beralih ke relasi sosial yang terdiri dari X, S, B, dan O. X atau kebutuhan untuk diperhatikan. Faktor ini menunjukkan seberapa jauh keinginan seseorang untuk dikenali, untuk mencari perhatian yang dilakukan secara terbuka. Atau S, peran bermasyarakatan. Faktor ini menunjukkan kemampuan seseorang dalam melakukan hubungan atau interaksi dengan orang lain secara hangat atau menyenangkan. Sedangkan B, kebutuhan diterima oleh kelompok. Faktor ini menunjukkan seberapa jauh kebutuhan seseorang untuk berada dalam kaitan dengan kelompok untuk dapat diterima dan menjadi bagian dari kelompok. O atau kebutuhan akan kedekatan dan kasih sayang. Faktor ini menunjukkan kebutuhan seseorang akan keakraban, kehangatan, dan hubungan perseorangan yang sesuai atau cocok. Selanjutnya ada gaya bekerja yang terdiri dari R, D, dan C.
R atau peran orang teoritis. Faktor ini menunjukkan kesukaan seseorang terhadap pemikiran analitis dan konseptual, kemampuannya untuk menangani pandangan atau pemikiran yang abstrak. Sedangkan D atau peran berminat bekerja dengan hal-hal yang rinci. Faktor ini menyatakan kesigapan seseorang untuk menggunakan waktunya dan mempertimbangkan atau pemikiran detail dari setiap aspek dalam suatu tugas atau pekerjaan. Sedangkan C atau peran mengatur. Faktor ini menunjukkan tingkat seberapa jauh seseorang menempatkan keteraturan, sistem dan prosedur pada diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada sifat temperamen yang terdiri dari atas bagian Z, E, dan K. Z atau kebutuhan akan perubahan. Faktor ini menunjukkan seberapa jauh keinginan seseorang terhadap adanya variasi, stimulasi, dan inovasi dalam pekerjaannya. Sedangkan E atau emotional restraint, faktor ini menunjukkan seberapa jauh kemampuan seseorang untuk menahan atau melakukan kontrol terhadap keluarganya atau terekspresikannya perasaan atau emosinya. Sedangkan K, need to be forceful, atau faktor ini menunjukkan seberapa jauh seseorang memiliki kekuatan emosi dan sikap asertif, yaitu dorongan emosi yang kuat, bahkan agresif dari dalam dirinya. Selanjutnya ada posisi atasan bawahan atau followership yang terdiri dari F dan W. F atau kebutuhan membantu atasan. Faktor ini menunjukkan seberapa jauh kekuatan dorongan dalam diri seseorang untuk dihubungkan dengan otoritas atau kekuatan pemimpinan, sesuai dengan petunjuk atau saran dan kemampanan dalam struktur hierarki, sebagai pembeda terhadap mereka yang mandiri dan percaya diri. Dan ada W atau kebutuhan untuk mengikuti aturan dan pengawasan. Faktor ini menunjukkan seberapa jauh seseorang memerlukan dukungan, arahan, atau tuntunan dari lingkungan kerja yang teratur atau struktur, sebagai lawan dari situasi di mana seseorang dapat menampilkan sikapnya yang otonom, berinisiatif, dan dapat mengarahkan dirinya sendiri. Baik, kita akan beralih ke sejarah. Personality and Preference Inventory atau PAPIK itu dibuat oleh Dr. Max Martin Kostick pada awal tahun 1960-an. Max Martin Kostick sendiri adalah seorang profesor di bidang psikologi industri berkewarganegaraan di Massachusetts, Amerika Serikat. Tes PAPIK Kostick pertama kali diperkenalkan di Swedia pada tahun 1980-an dan versi ini diperkenalkan pada tahun 1997 dengan versi ipsatif atau PAPI-I dan normatif atau PAPI-N. Versi ipsatif dirancang untuk digunakan dalam pengembangan pribadi, sedangkan normatif dimaksudkan untuk digunakan dalam perbandingan dan seleksi. Dasar pemikiran untuk desain dan formulasi PAPI didasarkan pada penelitian dan teori kepribadian atau needs-press. PAPI Kostick mengukur dinamika kepribadian atau psikodynamics dengan memperlihatkan ketertarikan dunia sekitarnya, termasuk perilaku dan nilai perusahaan yang diterapkan dalam suatu perusahaan atau situasi kerja dalam bentuk motif, need, dan standar gaya perilaku menurut persepsi kandidat role yang terekam saat psikotes. Awalnya, tes ini hanya familiar dalam lingkup Amerika saja. Namun, seiring berjalannya waktu, tes ini diperlakukan di negara-negara lainnya, salah satunya itu di Indonesia. Tes ini mulai masuk ke tanah air sekitar tahun 1980-an. Yang lambat laut, tes ini mulai berkembang dengan baik pada tahun 1990. Kala itu, tes ini berbentuk self-report inventory. Pada tahun tersebut, tes PAPI Kostick itu kian maju dan digunakan oleh banyak pihak. Setidaknya, sampai saat ini, tes PAPI telah diterapkan dalam 1.000 perusahaan lebih.
Tak mengherankan karena tes ini memang memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan atau organisasi yang menerapkannya. Apa sih tujuan dari tes papikostik ini? Tes ini merupakan pemeriksaan yang khusus berkaitan dengan kerja. Tes ini berusaha untuk menjelaskan serta menjawab pernyataan terkait permasalahan kepribadian inheren, gaya bekerja seseorang, dan melihat kemampuan seseorang dalam mengatasi dinamika dalam kelompok, terutama karyawan dalam perusahaan. Administrasi tes (PAPIN). Responden diminta untuk memberi tanda sejauh mana mereka setuju atau tidak setuju dengan pernyataan dalam rating scale 7 skala. PAPIN menyertakan 6 item skala Social Desirability. PAPI, masing-masing item terdiri atas 2 pernyataan, A dan B. Subjek diminta untuk memilih satu di antara pernyataan tersebut yang sesuai dengan dirinya, dan bukan memilih yang dianggap umum atau wajar oleh masyarakat. Apabila subjek memilih pernyataan A, subjek diminta untuk melingkari tanda panah yang ada di atas nomor item pada lebar jawaban. Sedangkan apabila subjek memilih pernyataan B, subjek diminta untuk melingkari tanda panah yang ada di bawah nomor item pada lembar jawaban. Tidak ada batasan waktu, tapi biasanya dapat diselesaikan menit. Skor biasanya dihitung pada 20 skala banding 1 skala peran dan 10 skala kebutuhan. Atas dasar skor, kedudukan individu dipetakan ke dalam suatu profil atau wheel yang diorganisir di sekitar 7 struktur faktor. Alat ini didesain untuk digunakan oleh para manajer, staf teknis senior, penyedia pekerjaan kantor, dan trainee pasca sarjana. Dalam papikostik test secara tertulis tidak ada batasan waktu yang diberikan. Durasi pengerjaan tes bergantung pada kecepatan testi dalam menjawab semua pernyataan pada tes ini dalam waktu kurang dari 35 menit sampai 45 menit. Materi tesnya yaitu buku soal papikostik, ada 1 lembar jawaban papikostik dan 1 lembar psikogram papikostik. Di sini, adapun kelebihan tes papikostik yaitu yang pertama, menggunakan format for choice pada pasangan-pasangan pernyataan setara. Yang kedua, hasilnya sulit untuk dimanipulasi. Yang ketiga, memiliki item yang pendek dan ringkas. Yang keempat, menggunakan interpretasi logik yang spesifik sehingga dapat dipahami dengan mudah dan jelas oleh pelaksanaan tes ataupun penguji tes. Yang kelima adalah dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi karyawan lantaran bisa menggambarkan administration stylistnya. Yang keenam, dapat digunakan oleh 2 orang atau lebih untuk mengetahui hubungan atasan dan bawahan serta mengembangkan solusi interpersonal. Yang ketujuh, laporan hasil tes papikostik disampaikan dalam bentuk visual yang berupa cakram. Bentuk laporan ini tentu saja akan mempermudah pengguna membaca dan memahami hasil tes serta mengenali potensi dirinya secara komprehensif. Yang kedelapan, dapat digunakan untuk mengukur psychological needs sekaligus. Yang terakhir, memberikan hasil analisa yang utuh dan menjadi satu dinamika kepribadian yang utuh. Nah, dalam tes papikostik ini juga punya kekurangan. Yang pertama yaitu proses scoringnya membutuhkan kejelian dan ketelitian agar hasilnya akurat. Yang kedua, karena ada banyak pernyataan yang diulang-ulang, para peserta tes kemungkinan besar akan bosan atau merasa jenuh saat mengerjakan tes ini. Dan yang terakhir, lembar jawaban tes papikostik ini dinilai sedikit membingungkan. Semuanya, selamat pagi.
Drifting higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate.